Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Rifa pada pembelajaran jarak jauh mata pelajaran dasar proses pengolahan hasil pertanian. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi pengawetan yaitu penggaraman. Sebelumnya silakan simak video berikut. Aduh. 22% penduduk di Indonesia itu bermukim di sepanjang pesisir pantai. Nggak heran soalnya Indonesia itu kan negara maritim. Jadi hasil lautnya banyak banget. Kali ini kita bakalan lihat salah satu mata pencarian dari nelayan selain menjual ikannya langsung dari laut. Di Bengkulu, ikan tidak hanya dijual fresh atau segar, tapi sebagian masyarakat pesisir ini membuatnya menjadi ikan asin. Dan peminatnya banyak loh. Selain buat makan harian, ikan asin juga dijadikan sebagai oleh-oleh. Kita lihat yuk cara bikinnya. Setelah ikan dibersihkan, ikan akan dibelah sesuai dengan kebutuhan. Bisa dibelah dua atau menjadi beberapa bagian, tergantung nelayan nantinya mau jual per kilo atau per ekor. Yang biasa dijadikan ikan asin ada ikan jambal, kakap merah atau kakap putih, ikan gebur, dan ikan barakuda. Jadi ikan yang bisa dibikin ikan asin itu ada dua jenis. Ikan yang masih daging kayak gini, dia dagingnya sudah tidak layak untuk dimakan lagi, atau masih bisa dimakan tapi udah nggak segar. Atau ikan yang masih segar seperti ini. Cuman ikan yang masih segar seperti ini harganya lebih mahal. Makanya kalau perajin ikan asin di sini lebih memilih ikan yang mati daging karena harganya lebih murah gitu. Yang ini nih. Ciri ikan segar lainnya kalau dipegang dagingnya masih keras atau kenyal. Sementara kalau sudah kurang bagus, dagingnya lembek dan lebih pucat warnanya. Emang baju doang yang disikat, ini juga harus bersih, harus steril. Makanya si bapak jualnya katanya lebih mahal. Iya. Karena dia bersih banget. Udah nih pak. Tapi memang harus bersih banget ya pemirsa. Karena sedikit aja kotoran yang tersisa bisa membuat ikannya menjadi rusak saat diasinkan nanti. Nah, untuk menempatkannya di dalam box juga harus diperhatikan nih. Si ikan jangan sampai tertekuk ya, karena hasil akhirnya bakalan jelek dan pengasinan menjadi tidak sempurna. Sebetulnya pengasinan itu sudah ada sejak abad ke-17. Bahkan produksi ikan COD sendiri sudah ada sejak 500 tahun yang lalu. Tapi itu ada di Islandia dan teman-temannya gitu. Setiap hendak ditumpuk, ikan harus selalu ditaburi garam sampai merata. Begitu seterusnya sampai dengan tumpukan yang terakhir. Teknik pengasinan makanan kayak gini udah ada sejak masa Neolitikum loh. Pada masa itu, bahan makanan sudah mulai diawetkan dengan cara dijemur, disalai, dibumbui, dan pastinya diasinkan. Pastikan menutup boxnya serapat mungkin ya, biar gak ada lalat nakal yang hinggap. Bisa bahaya, bukannya jadi ikan asin, malah busuk nanti. Oke, proses perendaman sama garam ini akan dilakukan selama 3 hari untuk ikan yang segar, 5 hari untuk ikan yang lebih lama. Habis itu baru bisa dikonsumsi. Jangan, dia harus dihilangkan dulu garamnya. Kemudian dicuci, baru bisa dikeringkan. Habis itu dimakan. Nah sekarang kita cari rumah makannya aja, biar cepat makannya. Yuk, makasih ya Pak. Nah, dari video tadi, kalian sudah memiliki sedikit gambaran tentang proses penggaraman. Apa yang dimaksud dengan penggaraman di sini? Penggaraman adalah pemberian garam atau NaCl dalam proses pengolahan pangan yang bertujuan untuk mengawetkan makanan. Prinsip dasar penggaraman. Sebenarnya prinsipnya hampir sama dengan prinsip penggulaan, yaitu terjadinya proses plasmolisis pada mikroba. Masih ingat ya? Plasmolisis di sini adalah peristiwa lepasnya selaput sel dari dinding sel pada mikroba. Garam dapur yang ditambahkan ke dalam bahan pangan akan masuk ke dalam jaringan bahan pangan dalam bentuk plus dan Cl-.
Ion Cl- inilah yang bersifat racun bagi mikroba, sehingga NaCl juga memiliki sifat antiseptik. Selanjutnya, apa saja contoh produk hasil pengolahan dengan penggaraman? Ada beberapa produk yang mudah sekali kalian temui dalam kehidupan sehari-hari, seperti ikan asin, asinan sayuran, dan telur asin. Beberapa teknik yang dapat kalian pilih dalam melakukan penggaraman. Yang pertama yaitu penggaraman kering atau dry salting. Adalah dengan menaburkan garam pada permukaan bahan pangan. Contohnya seperti gambar berikut. Pada telur asin, penggaraman kering dilakukan dengan melumuri permukaan telur dengan garam yang telah dicampur dengan bata merah halus atau abu gosok atau kombinasi keduanya. Keuntungannya adalah garam bisa menarik cairan dari jaringan bahan lebih banyak, tidak butuh fasilitas khusus, dan biaya produksi relatif rendah. Kelemahannya, penetrasi garam tidak merata di seluruh permukaan bahan. Efek penarikan cairan pada jaringan bahan akan menimbulkan keriput. Teknik yang kedua yaitu penggaraman basah atau disebut dengan wet salting, yaitu dengan merendam bahan pada larutan garam. Contohnya pada gambar berikut. Keuntungannya adalah penetrasi garam merata di seluruh permukaan bahan, menghemat waktu, mudah dilakukan. Kelemahannya, membutuhkan garam lebih banyak karena perlu percampuran dengan air. Teknik ketiga yaitu can salting. Hampir sama sebenarnya dengan penggaraman kering, hanya saja pada teknik ini dilakukan di tempat terbuka, biasanya di dak kapal. Penggaraman ini dilakukan hanya untuk sementara selama kapal masih. Kelemahannya, perlu banyak garam dan penetrasi garam lambat karena tidak diletakkan pada wadah khusus. Teknik keempat yaitu kombinasi antara penggaraman kering dan basah. Caranya adalah menaburkan garam pada permukaan ikan asin, setelah itu disiram lagi dengan larutan garam. Teknik ini biasanya dilakukan untuk mendapatkan produk ikan asin yang berkadar garam tinggi. Selanjutnya, faktor apa saja sih yang dapat mempengaruhi proses penggaraman? Yang pertama yaitu mutu garam. Garam yang baik juga akan menghasilkan produk dengan kualitas baik. Begitu juga dengan kehalusan kristal garam. Semakin halus garam, proses penetrasi garam ke dalam ikan semakin cepat. Mutu bahan baku. Hal ini berhubungan dengan tingkat kesegaran dan jenis ikan. Ikan yang memiliki tingkat kesegaran tinggi mempengaruhi proses penetrasi garam yang lambat, karena jaringan pada ikan masih kokoh. Tetapi, hasil akhir produk akan berkualitas baik dan penampakannya juga baik. Sebaliknya, ikan dengan tingkat kesegaran rendah, penetrasi garam akan cepat. Hanya saja, produk akhir yang dihasilkan kualitasnya rendah dan penampakannya gelap dan keriput. Begitu juga jenis ikan dengan daging yang tebal dan kandungan lemak yang tinggi akan menghalangi penetrasi garam ke dalam ikan, sehingga penggaraman membutuhkan waktu yang lebih lama. Yang ketiga yaitu kebersihan. Untuk mendapatkan kualitas produk yang baik, maka kebersihan mulai dari bahan baku, peralatan, dan lingkungan kerja harus dijaga. 4. Suhu. Semakin tinggi suhu, maka viskositas larutan garam semakin kecil, sehingga proses penetrasi garam juga. Selanjutnya adalah jumlah garam. Semakin tinggi garam yang diberikan,
semakin cepat proses penggaraman dan semakin asin produk yang dihasilkan. Terakhir adalah teknik penggaraman. Hal ini berpengaruh terhadap lama dan biaya yang dibutuhkan selama penggaraman. Nah, selama proses penggaraman, ternyata ada juga kerusakan yang kadang-kadang kita temui. Di antaranya adalah pink spoilage. Kerusakan akibat bakteri halofilik yang biak dengan membentuk pigmen kuning kemerah-merahan. Bakteri halofilik itu apa? Bakteri yang dapat hidup di lingkungan berkadar garam tinggi sampai dengan 30%. Kerusakan ini dapat dicegah dengan pemberian larutan sodium hipoklorit. Kerusakan yang kedua adalah dan spoilage. Kerusakan ini disebabkan oleh jamur yang hanya dapat hidup di permukaan ikan yang membentuk pigmen berwarna keabu-abuan. Biasanya pada ikan asin yang berkadar air kurang dari 17%. Kerusakan ini dapat dicegah dengan merendam ikan asin dalam larutan asam sorbet. Kerusakan ketiga yaitu rust spoilage. Untuk mencegah ketengikan pada ikan asin, garam akan melepas senyawa karbonil. Jika senyawa karbonil yang lepas ini bereaksi dengan asam amino, senyawa tersebut akan menghasilkan warna coklat keabu-abuan dan bau tengi yang mencolok pada ikan. Kerusakan ini dapat dicegah dengan perendaman ikan asin dalam larutan 2-5%, kemudian ikan dijemur kembali. Selanjutnya, saponifikasi adalah kerusakan akibat bakteri anaerob yang menghasilkan lendir berbau busuk. Kerusakan ini dapat dicegah dengan perendaman ikan asin dalam larutan asetat 3%. Kemudian, ikan dicuci bersih dan dijemur kembali di bawah sinar matahari. Tanning. Kerusakan yang disebabkan oleh bakteri pembusuk yang timbul karena proses penetrasi garam ke dalam ikan berlangsung lambat dan tidak merata. Kerusakan ini dapat diatasi dengan menyikat ikan, lalu dicuci bersih dan dijemur kembali. Dan yang terakhir adalah saltburn. Kerusakan ini terjadi akibat penggunaan garam halus yang berlebihan. Kerusakan ditandai dengan mengerasnya bagian luar ikan asin, sedangkan bagian daging dalamnya masih basah. Sekian